Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Kristi Sitepu dalam perkara dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Yusafri Hardi Girsang dalam sidang di Ruang Cakra Utama pada Rabu 1 April 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, baik dalam dakwaan primer maupun subsidiar. Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo, yang sebelumnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa. Diketahui, Wira Arizona Jaksa JPU dalam persidangan sebelumnya menuntut Amsal dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, Amsal juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Apabila tidak mencukupi, jaksa menambahkan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 tahun. Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, Majelis Hakim memiliki pandangan berbeda dan menyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk menjerat terdakwa dalam perkara tersebut. Dengan putusan ini, Amsal Kristi Sitepu dinyatakan bebas dan dipulihkan seluruh hak serta nama baiknya di mata hukum. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Air mata ini adalah air mata kemenangan. Tapi bukan kemenangan untuk Amsal Kristi Sitepu saja, tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tahun 2020 hingga 2022. Melalui perusahaannya, CV Promise Land, Amsal mengajukan proposal pembuatan video profil ke sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo. Proposal tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rencana anggaran dan biaya atau RAB untuk tahun anggaran 2020 hingga 2022. Namun,
Dalam prosesnya, proposal itu diduga disusun tidak sesuai dengan nilai wajar alias mengalami markup. AMSAL tercatat mengajukan proyek tersebut ke 20 desa yang tersebar di Kecamatan Tiganderket, 3 Binanga, 3 Panah, dan Namanteran. Dalam dokumen perkara disebutkan biaya pembuatan video ditetapkan sebesar 30 juta rupiah per desa. Dugaan markup mencuat setelah dilakukan analisis oleh ahli dan auditor dari Inspektorat Kabupaten Karo. Dari hasil perhitungan mereka, biaya pembuatan satu video profil desa dinilai seharusnya berada di angka 24,1 juta rupiah. Selisih biaya inilah yang menjadi salah satu dasar dugaan adanya penggelembungan anggaran atau markup. Perbedaan perhitungan itu disebut muncul dari sejumlah komponen, seperti konsep ide, penggunaan peralatan seperti clip-on atau mikrofon, proses editing hingga dubbing. Dalam persidangan, jaksa dan auditor menyebut ide, konsep sampai editing diduga nilainya Rp0 atau tidak ada harganya pada RAB. Sementara itu di persidangan AMSAL membela diri dengan menegaskan bahwa dirinya hanya berperan sebagai penyedia jasa kreatif dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan proyek. Lewat pledoinya, AMSAL juga menyatakan bahwa pekerjaannya murni bersifat kreatif, bukan bagian dari manipulasi anggaran. Ia menjelaskan bahwa ide dan proses editing justru merupakan inti dari sebuah produksi video.